Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, saya akan membawa renungan singkat bagi kita semua. Pada akhir-akhir ini dalam masa pandemi corona, kita tahu bahwa banyak orang meninggalkan Tuhan, banyak orang yang jauh daripada Tuhan, terkhususnya anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Kita tahu bahwa dunia menawarkan hal-hal yang menarik buat kita tertarik. Tapi ingat, ini hanya sementara. Kita hidup di dunia hanya sementara. Marilah kita mencari Tuhan dan kejarlah keselamatan kita. Karena kalau kita mengikuti dunia, kita akan celaka, kita akan binasa. Tetapi ketika kita mengikuti Yesus, kita percaya kepada Allah, kita akan diselamatkan. Maka dari itu, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-56 dan yang ke-58 di sini katakan bahwa sengat maut ialah dosa. Tapi kita lihat ketika kita berdosa dan pada akhirnya kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, maka dari itu patutlah kita mengucap syukur tubuh, jiwa dan roh yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka dari itu dalam masa-masa pandemi corona ini kita gunakan sosmed untuk menyampaikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hal-hal yang tidak pantas untuk kita lakukan dalam dunia sosmed atau dunia maya. Maka dari itu, tetap teguh, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan tetap menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Supaya orang-orang di luar sana bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Kristus yang mengikuti Kristus, teladan Kristus yang setia. Maka dari itu, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita kerjakan pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan di dunia ini, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita sampaikan kabar sukacita kepada orang. Kita sampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Bukan kita menikmati dunia ini dan kita melupakan Tuhan. Ini yang terjadi dalam masa-masa pandemi corona ini. Apalagi dalam dunia maya sekarang ini, banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan, yang membuat Tuhan kecewa dengan dunia maya sekarang ini. Tetapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bangkit, kita harus melawan dunia ini. Karena ketika kita ikut dunia, kita akan cilaka dan binasa. Tetapi ketika kita ikut Yesus Kristus, kita akan diselamatkan dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Maka dari itu, saya mau menyampaikan buat kita semua bahwa jangan kita terlena dengan dunia ini. Tetapi bagaimana kita bisa taklukkan dunia ini. Maka dari itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berpeganglah teguh pada firman Tuhan. Dan ingatlah, kerjakanlah pekerjaan yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Maka dari itu, saya tekankan buat kita semua pada pagi hari ini, bahwa kita harus bisa taklukkan dunia ini. Kita harus bisa menyampaikan kabar sukacita bagi banyak orang. Kita harus bisa menyampaikan bahwa Yesus adalah Kristus dan tetap teguh di dalam Kristus. Dan tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah goyah. Jangan pernah goncang, tetapi kuatkanlah dan teguhkanlah imanmu supaya kita bisa menyampaikan kabar sukacita bagi banyak orang. Itulah renungan singkat dari saya, saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-56 sampai yang ke-58 sangat memberkati kita semua. Di mana di sini sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, di mana Tuhan Yesus sudah menggenapi semua itu bagi kita semua. Dia sudah mati di tiang kayu salib untuk menebus dosa kita. Lalu apa yang harus kita balas kepada Tuhan? Hanya tubuh, jiwa dan roh yang bisa kita panjatkan kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Dan ayat yang ke-57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Dan ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang, ketika kita menyampaikan kabar sukacita kepada orang, ketika kita menyampaikan Yesus sebagai juru selamat kepada orang, jeripaya kita tidak sia-sia. Semua itu diperhitungkan oleh Tuhan. Maka dari itu, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sampaikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah perenungan yang singkat dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.